hari ini kita kedatangan narsum yaitu Direktur Imparsial, Bapak Gufron. Jadi awalnya memang salah satu pembicara yaitu Bang Todung, mendadak dia ada ujian skripsi mahasiswa, sehingga agak awalnya mau datang, akhirnya ternyata nggak sempat. Nah, hari ini kita berdiskusi masalah isu dari geng Solo jelang pemilu. Kita meyakini apakah memang netral atau tidaknya aparat dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kita harus melihat apakah memang pemilu hari ini bisa berjalan secara adil, jujur, dan tanpa ada intimidasi. Namun belakangan yang kita lihat dan kita dengar hari ini, banyaknya gangguan-gangguan pada saat proses penyelenggaraan pemilu yang melibatkan aparat, padahal aparat diminta untuk netral. Nah, hari ini kita coba membahas itu dengan Bang Gufron, ini ahli pertahanan keamanan yang sudah tidak asing lagi, yang memperhatikan gerak-gerik dan langkah. Apakah dalam diskusi kita ini, yakin nggak Bang Gufron, apakah aparat itu netral atau tidak? Kalau melihat situasi yang sekarang ini, ada beberapa kondisi yang kita lihat, mulai dari munculnya katanya Pangdam, Kodam Jaya gitu kan. Kemudian di Medan ada aparat, cuman kita nggak tahu ini apakah memang benar atau tidak. Tapi dalam diskusi ini kita coba melihat apakah aparat netral atau memang aparat boleh terlibat dalam proses demokrasi. Nah, gitu kira-kira Bang Gufron. Mungkin langsung aja nanti kita bisa sharing-sharing sama teman-teman. Kalau ingin bertanya silahkan. Tapi yang jelas hari ini kita tidak menyalahkan satu pihak siapapun, tapi kita ingin mengupas apakah aparat harus netral atau tidak. Begitu Bang Gufron. Silakan Bang. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita mendiskusikan satu topik yang saya kira sangat penting ya. Dan mungkin ini suasana kebatinan di masyarakat ya hari ini yang banyak menyoroti tentang isu netralitas aparat keamanan ya. Tapi ya bukan aparat keamanan aja ya, netralitas ASN, kemudian pejabat negara ya, publik, kemudian juga aparat-aparat yang lainnya. Nah, ini suasana kebatinan yang berkembang di masyarakat, di mana banyak elemen hari ini yang mempertanyakan ya, tentang seberapa jauh ya aparat negara, terutama aparat keamanan, benar-benar menjaga netralitasnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024. Sebelum kita masuk ke isu tentang netralitas gitu ya, saya kira mungkin menjadi penting ya, terutama buat masyarakat gitu ya. Kenapa isu netralitas aparat keamanan ini menjadi penting, terutama dilihat dari konteksnya gitu ya. Sehingga nggak muncul persepsi yang ketika misalnya ada pihak-pihak yang mempertanyakan, yang mengkritisi atau melaporkan dugaan ketidaknetralan aparat, tidak kemudian dipersepsikan secara negatif gitu ya. Apalagi belakangan muncul ada laporan-laporan gitu kan, yang justru itu semakin memperkuat menciptakan lingkungan sosial politik yang intimidatif gitu kan terhadap dinamika politik pemilu hari ini. Sebagai sebuah konteks tentu saja sangat penting kita untuk menempatkan isu netralitas aparat keamanan terutama dari sisi politik demokrasi di Indonesia gitu ya, di mana kalau kita bicara tentang demokrasi kan dalam demokrasi kan rakyat menjadi yang berdaulat, kira-kira begitu ya kan.
bahwa rakyatlah yang menjadi pemangku kedaulatan tertinggi dalam konteks demokrasi, di mana salah satunya itu diwujudkan melalui pemilu ya dan pilkada gitu. Jadi pemilu adalah ruang di mana rakyat sebagai yang berdaulat, terutama dalam konteks memilih representasi mereka gitu ya, perwakilan mereka baik di parlemen maupun juga pemimpin politik ke depan gitu loh. Dan urusan pemilu kan ini nggak cuma sekedar urusan coblos menyoblos gitu ya, masyarakat datang ke TPS nyoblos habis itu selesai, tapi ini juga berkaitan dengan sesuatu yang substantif ya, terutama berkaitan dengan bagaimana ke depan ya, masyarakat tentu sangat mengharapkan ada perubahan dalam konteks kehidupan sosial, politik, ekonomi ke depan gitu kan, sehingga di situ politik membutuhkan ruang yang menjamin kebebasan masyarakat untuk memilih gitu ya perwakilan mereka di parlemen, calon pemimpin politik masa depan paling nggak untuk 5 tahun ke depan, mana diantaranya yang memang betul-betul bisa membawa perubahan gitu loh. Nah, di situ ruang menjadi penting gitu kan. Bang Gufron, kita kan berbicara aparat ya. Dalam konteks Bang Gufron kan menyampaikan bahwasanya aparat itu kan keamanan. Ini kan ada yang lebih penting sebenarnya, aparat penyelenggara pemilu, apakah Bawaslu, KPU, ya kan? Itu kan juga berperan penting dalam proses demokrasi pemilu hari ini. Nah, apakah dia kan memang harus netral nih kan? Tapi melihat kondisi hari ini yang gejolak hari ini, melihatnya seperti apa ini kan gitu? Nah, saya kira itu di situ masuk ke ini ya, masuk ke salah satu fungsi Bawaslu ya untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas. Karena kalau kita bicara kerangka pengaturan ya peraturan Bawaslu, di situ ada itu salah satu fungsi Bawaslu kan dia melakukan pengawasan ya, pencegahan, termasuk juga ketika ada dugaan-dugaan ketidaknetralan aparat keamanan. Nah, dalam konteks kembali tadi ya, yang politik yang besar tadi gitu ya, salah satu aspek yang penting untuk menjamin adanya kebebasan di dalam ruang politik demokrasi dan ruang pemilu adalah memastikan aparat keamanan baik itu TNI ya, Polri dan juga intelijen untuk netral gitu ya, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun ya kan, nggak boleh ada misalnya terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung kandidat tertentu gitu ya, dalam bentuk apapun, mulai dari pemasangan spanduk gitu kan, baliho atau penurunan, bahkan termasuk juga misalnya dilarang untuk menggunakan memanfaatkan fasilitas gitu ya, program, anggaran, fasilitas ya yang dimiliki oleh mereka untuk tujuan-tujuan yang sifatnya politis gitu. Itu saya kira sangat jelas ya. Itu kan secara aturan kan sudah jelas gitu ya. Undang-Undang Polri secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Polri harus netral ya kan, nggak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kemudian Undang-Undang TNI juga sudah sangat jelas gitu kan, melarang TNI terlibat dalam kegiatan politik. Undang-Undang intelijen juga sama gitu kan, yang menegaskan bahwa aparat intelijen nggak boleh partisan ya kan, nggak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis gitu. Nah, secara aturan kan sebenarnya sudah jelas gitu kan. Jadi yang menjadi pertanyaan gitu ya, ketika secara aturan sudah jelas gitu kan, tegas melarang TNI untuk aparat keamanan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis termasuk juga dalam konteks pemilu, menjadi pertanyaan kenapa gitu ya muncul atau terjadi indikasi-indikasi yang menunjukkan ya adanya ketidaknetralan gitu kan aparat keamanan. Pengalaman historis ya, kalau kita bicara tentang pengalaman historis dari satu pemilu ke pemilu yang lain, ini kan satu persoalan yang sebenarnya juga terjadi gitu kan. 2004 ya kan, kita menemukan berbagai kasus misalnya penggunaan fasilitas gitu ya, untuk misalnya kendaraan gitu ya, waktu itu ada penggunaan kendaraan TNI untuk memobilisasi pemilih ke satu tempat gitu kan, dari Jakarta gitu kan, sekian ratus sekian ribu
calon pemilih itu dimobilisasi dengan menggunakan kendaraan TNI ke Az-Zaitun waktu itu. Di situ ada sekian puluh TPS dan hasilnya memenangkan salah satu. Waktu itu kalau saya nggak salah itu Wiranto. Itu menjadi pemenang di TPS Az-Zaitun. Ada hampir 100 atau berapa TPS gitu ya. Ini itu Az-Zaitun yang sekarang muncul. Iya, yang Indramayu. Oh gitu. iya iya. Kemudian 2009 juga sama gitu ya, kita menemukan kasus-kasus pengarahan ya terhadap keluarga TNI Polri untuk memilih salah satu kandidat. Kemudian 2014 kita juga menemukan kasus misalnya aparat Babinsa, ya kan, dia turun ke lapangan, ya kan, ke kampung-kampung melakukan pendataan. Pertanyaannya itu tugas mereka atau bukan? Kan bukan, gitu kan. Dari situ kemudian juga ada pengarahan-pengarahan. Di Pilkada juga sama, 2019 juga sama. Jadi saya kira pertama, kenapa suasana kebatinan masyarakat hari ini gitu ya mempertanyakan soal netralitas dan mendesak TNI Polri untuk netral. Pertama karena ada pengalaman historis yang menunjukkan bahwa ini masih menjadi persoalan, gitu loh. Ya kan, menjadi persoalan dari perilaku aparat TNI Polri yang masih menunjukkan pemihakan terhadap atau keterlibatan dalam kegiatan politik pemilu gitu ya. Ini nggak bisa dibantah karena kasusnya ada gitu loh. Jadi meskipun misalnya ada beberapa yang mencuat, bisa jadi itu ibaratnya kayak puncak gunung es gitu kan. Mungkin beberapa kasus ya yang mencuat mendapatkan perhatian dari publik, media, tetapi di luar itu saya menduga ada banyak kasus-kasus lain yang tidak terpublikasi itu kan, yang itu ada keterlibatan aparat dalam proses pengarahan, penggunaan fasilitas dan lain sebagainya untuk pemenangan kandidat tertentu. Yang kedua, selain pengalaman historis tadi gitu ya, hari ini beberapa indikasi menunjukkan bahwa netralitas aparat keamanan sangat dipertanyakan gitu kan. Pertama, indikasi yang pertama tentu saja dilihat dari misalnya dari pola rotasi, ya kan, rotasi dan promosi jabatan karir gitu kan, yang menunjukkan adanya kedekatan, ya kan, baik secara personal misalnya dengan misalnya dalam kasus pergantian Panglima TNI gitu kan, yang kemarin baru mengikuti fit and proper test di DPR gitu kan, ada pengalaman penugasan, ya kan, pernah di Solo, ya kan, pernah pernah jadi komandan pas Pampres, ya kan, kemudian Danrem Surya Kencana di Bogor gitu kan. Dari pengalaman penugasan tadi ya, rekam jejak penugasan tadi menunjukkan ada kedekatan ya kan, secara personal dengan Presiden Jokowi gitu kan. Yang tentu di situ publik nggak ada salahnya gitu kan, menduga gitu kan, jangan-jangan kedekatan personal ini memberi ruang gitu kan terhadap potensi gitu kan ketidaknetralan TNI gitu kan. Dan ini kan juga menjadi pertanyaan waktu fit and proper test di DPR yang minta Panglima, misal beberapa anggota dewan mempertanyakan seberapa besar, seberapa serius Pak Agus gitu ya menjamin netralitas gitu kan. Meskipun di situ bilang kita akan menjamin netralitas TNI, tetapi itu kan nggak cukup gitu kan. Nggak cukup misalnya cukup dengan statement gitu kan bahwa akan menjamin, harus ada langkah-langkah nyata. Apa yang dilakukan oleh calon Panglima TNI baru untuk memastikan nggak boleh ada gitu ya aparat TNI di semua level gitu kan, baik pusat gitu kan, pimpinan sampai di daerah, sampai yang paling bawah Koramil gitu kan, Babinsa, nggak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis mendukung kandidat tertentu. Kemudian saya kira di polisi juga sama gitu ya, soal misalnya dugaan Solo Connection yang banyak diperbincangkan di publik juga, ini salah satu persoalan, salah satu isu yang menjadi pertanyaan di publik gitu kan. Apalagi misalnya beberapa hari terakhir muncul ya kan kasus-kasus yang mengindikasikan atau yang mempertanyakan tentang netralitas polisi di tengah penyelenggaraan, ada dugaan misalnya keterlibatan dalam pemasangan baliho gitu kan, kemudian juga operasi Kamtibmas gitu kan, keliling gitu kan ke tempat-tempat yang yang tentu misalnya di Solo atau di mana tuh, di beberapa daerah lain yang itu menimbulkan suasana intimidatif gitu kan.
Gimana? Misalnya datang rombongan gitu kan aparat keamanan berseragam, bahkan yang terakhir itu kan saya dengar baca di media yang markas itu ya, apa kantor itu kan berseragam gitu kan, bawa senjata gitu. Oh, itu di kantor pemenangan Ganjar. Iya, Ganjar gitu kan. Tentu dari sisi kebijakan gitu, operasi tentu itu kan menimbulkan suasana intimidatif gitu kan terhadap apa namanya masyarakat di sekitar gitu kan. Meskipun ini sudah diklarifikasi gitu kan, itu bagian dari Kamtibmas dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira ada beberapa persoalan di mulai dari kebijakan atau operasional di lapangan yang saya kira mengindikasikan bahwa nggak salah hari ini masyarakat mempertanyakan gitu kan soal ini tentara netral atau enggak gitu kan, TNI netral atau enggak, polisi netral atau enggak gitu loh. Ini kan suasana kebatinan yang harus ditangkap secara positif gitu kan. Iya, iya. Nah, ini jadi teringatnya begini Bang Gufron. Kondisi itu kan nyata nih, ya kan, apakah memang berpihak atau tidak. Nah, sebenarnya yang mengawasi proses ini semua kan tuh ada Bawaslu kan. Nah, sampai hari ini kan kita belum mendengar apakah memang persoalan-persoalan itu memang bisa diadukan ke Bawaslu atau seperti apa ya? Nah, pada aspek pengawasan saya kira nggak cukup dengan kita bergantung ke Bawaslu gitu ya. Jadi Bawaslu dengan fungsinya memang dia punya wewenang gitu kan untuk memastikan netralitas aparat, dan kalau misalnya ada pelanggaran dia harus diproses gitu kan. Nah, di tengah situasi politik hari ini saya kira yang perlu didorong adalah adanya pengawasan yang berlapis gitu kan. Termasuk masyarakat gitu yang ngawasi. Termasuk masyarakat. Jadi pengawasan berlapis, pengawasan demokratik yang berlapis itu dimulai dari pengawasan internal. Ya kan? Pengawasan internal ini adalah pengawasan yang ada di masing-masing institusi keamanan. Misalnya Polri kan ada Propam, ada Irwasum, ya kan, ada Irwasda kalau di daerah gitu kan. Kemudian di TNI ada Puspom misalnya gitu ya, dan fungsi-fungsi lain gitu kan yang memang diperuntukkan untuk melakukan pengawasan secara internal gitu kan. Pertanyaannya pengawasan internal ini jalan atau enggak gitu kan, berfungsi enggak di baik di level pusat maupun di daerah gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pengawasan eksternal ya kan. Pengawasan eksternal ini bisa ada beberapa layer gitu kan. Misalnya ada pengawasan politik ya kan. Pengawasan politik ini misalnya DPR ya kan, ada Komisi 1 yang berkaitan dengan TNI. Jalan nggak pengawasan politiknya ya kan? Bener nggak Komisi 1 melakukan atau efektif gitu kan fungsinya gitu, fungsi pengawasannya, kontrolnya jalan atau enggak? Kemarin misalnya waktu fit and proper test gitu kan, ada kesepakatan untuk membentuk panja misalnya. Panja untuk mengawasi netralitas TNI dalam pemilu. Pertanyaannya kemudian setelah itu disepakati, ini panja ini bergerak enggak gitu kan, menjalankan perannya enggak, fungsinya enggak untuk memastikan Panglima TNI benar-benar memastikan Panglima TNI benar-benar netral gitu kan, membawa TNI netral gitu kan, itu harus jalan. Kemudian ada Komisi 3 iya kan, yang polisi, berkaitan dengan polisi, jalan enggak fungsi pengawasannya tuh kan. Kabarin yang tahu kan, Komisi 3 itu bukan hanya polisi, betul hukum kan, jaksa gitu kan, kejaksaan, polisi, betul, ada Komnas, ada Nah, itu juga harus jalan pengawasan politik parlemen gitu kan terhadap polisi gitu kan, kejaksaan dan beberapa aparat hukum lainnya gitu ya. Kemudian di layer eksternal juga tadi ada Bawaslu gitu kan, yang memang institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemilu gitu kan. Ada Komnas HAM ya kan. Komnas HAM juga harus masuk gitu kan, harus aktif gitu kan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia selama penyelenggaraan pemilu ya kan. Ada nggak pelanggaran HAM, ada nggak intimidasi, ada nggak pemaksaan, itu kan jelas-jelas pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM harus masuk gitu kan, Komnas Perempuan dan lembaga negara yang lain gitu kan. Kemudian ada di layer eksternal itu ada media, tentu sangat penting gitu kan, melakukan pengawasan eksternal gitu kan. Yang terakhir ya ada masyarakat sipil gitu kan, ada NGO, ada mahasiswa dan elemen-elemen lain yang juga sangat penting gitu kan untuk memastikan netralitas aparat keamanan dalam konteks politik pemilu hari ini gitu. Nah, menurut saya untuk titik-titik tadi gitu ya, itu menjadi penting untuk didorong, diperkuat ya kan, efektif gitu kan.
dalam melakukan pengawasan gitu loh. Meskipun tentu dalam konteks pemilu ada Bawaslu gitu ya, yang berpenting, tapi nggak cukup misalnya kita bergantung ke Bawaslu. Semuanya harus, saya kira sangat penting untuk didorong melakukan pengawasan dan memastikan TNI, Polri, intelijen, dan aparatur negara lainnya benar-benar netral. Nggak boleh ada pemihakan terhadap kandidat tertentu, karena saya kira ketidaknetralan itu kan nggak cuma merusak politik kita gitu kan, nggak merusak demokrasi kita gitu, tapi juga merusak institusi keamanan itu sendiri gitu kan. Masa mau ditarik-tarik sama elit politik gitu kan? Iya, kalau kita lihat kondisinya itu kan kita sibuk ngawasi polisi, ngawasi TNI, masuk dia ke MK kan, enggak kita jaga, kejadian lah ruang demokrasi itu berubah lagi kan gitu. Nah maksudnya ruang-ruang politik yang seperti apa sebenarnya yang harus betul-betul dijaga? Kalau kita berbicara aparat ini kan tadi ada TNI, ada Polri, ada Komnas, ya kan, kemudian ada jaksa. Nah, yang menarik ini kan kita luput dengan MK kemarin. Ternyata MK berpolitik, ya kan? Diperalat juga. Entah kita nggak tahu judulnya gitu. Itu diperalat. Kita lupa mengawasi MK. Akhirnya kejadian. Terjadilah majelis kehormatan yang mengatakan itu pelanggaran berat, kan gitu. Artinya kan memang ruang-ruang itu memang apakah memang dikuasai atau diperalat, kan kita nggak ngerti ini. Tapi faktanya kejadian kan begitu. Nah maksudnya peran masyarakat ini harus seperti apa melihat situasi saat ini ya? Karena kan yang kita tahu penguasa hari ini ada partai politik itu jelas PDI Perjuangan. Dianggap Pak Jokowi ini adalah PDI Perjuangan, tapi hari ini kondisinya berubah, ya kan? Nah, dengan kondisi hari ini kemudian aparat mulai bergerak, tapi kita nggak tahu nih betul bergerak atau enggak. Cuman kan bisa aja isu-isu yang berkembang itu kan liar. Nah, harapannya kan bagaimana pencerahan kita bisa melihat pemilu itu betul-betul netral lah, gitu kan? Dari penjelasan Bang Gufron tadi kan sudah kita tangkap tuh. Maksud dan tujuannya itu harus benar. Cuman yang saya lihat ini, Bawaslu itu kok apa nggak nyaring bunyinya, atau memang nggak bunyi, atau memang kerjanya diam, atau seperti apa itu ya? Kan secara kepemiluan itu kan tugas mereka ini melakukan proses pengawasan, kemudian menindak, ya kan? Apalagi kemarin saya dapat info berita itu ada pula Bawaslu ditangkap atau kena OTT sama polisi di Medan, tapi belum tahu, dipastikan dulu lah kan. Nah, kondisi yang sekarang ini yang harusnya menjadi tugasnya Bawaslu sepertinya kok tenang-tenang aja. Aparat ini kan bisa ditindak sebenarnya kan sama Bawaslu. Mereka kan ada tim hukum yang kesannya terlibat. baik-baik aja. Itu gimana menyikapinya itu? Itu. Ya, Bang Gufron. Ya saya kira itu ya memang menjadi pertanyaan, karena itu kan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh Bawaslu gitu ya. Kan mereka punya struktur gitu kan, dari pusat sampai ke daerah gitu kan, sampai ke yang paling bawah tuh kan. Yang kecamatan ada juga iya, mereka. Yang seharusnya menjadi strategis gitu kan, dengan fungsi tersebut gitu loh. Apalagi isu tentang netralitas ini akan berdampak pada banyak hal gitu ya. Tidak hanya prosesnya, tapi juga hasilnya. Kan kita pengen hasil pemilu kita itu kan legitimate gitu ya. Benar-benar hasilnya itu sesuai dengan apa yang menjadi pilihan rakyat gitu kan. Makanya kenapa netralitas itu menjadi penting. Nah, di situ saya kira Bawaslu menjadi penting gitu kan, untuk lebih responsif gitu ya, efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kalau bisa menurut saya di daerah-daerah yang katakanlah gitu ya, yang paling rentan gitu ya, dibentuk semacam kayak satuan Peradilan atau apa gitu, peradilan gitu. Bukan peradilan, semacam kayak satgas atau apa gitu ya, yang itu melibatkan masyarakat sipil di wilayah tersebut untuk memastikan bahwa aparatur keamanan benar-benar netral. Seperti yang tadi, ya mungkin dengan mengandalkan Bawaslu aja kan nggak cukup gitu ya, sumber daya terbatas gitu kan untuk menjangkau wilayah yang sangat luas. Di situ menjadi penting Bawaslu di daerah melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam konteks pengawasan terhadap
netralitas aparat keamanan. Nah, kalau kita lihat Bawaslu, apakah dia mampu menjangkau misalnya keterlibatan polisi atau TNI yang bergerak? Ini kan hanya persoalan ada atau tidak kan gitu. Kalau ada memang harus diproses. Apakah sampai ke sana mereka melakukan proses pengawasan, penindakan begitu? Ya, secara fungsi kan itu masuk ke dalam ranah tugasnya Bawaslu gitu kan. Melakukan pengawasan, pencegahan, termasuk misalnya ketika ada temuan, ya kan? Ada temuan terkait dengan dugaan ketidaknetralan aparat keamanan gitu ya. Yang kemudian itu diproses ya kan di Bawaslu gitu ya. Yang dari proses itu kemudian melahirkan rekomendasi gitu kan, apakah ini pelanggaran pemilu atau bukan gitu kan. Meskipun lebih lanjut gitu ya soal penindakan dan lain sebagainya gitu kan. Ini kembali ke institusi masing-masing, terutama TNI loh ya. Kan TNI ini kan ada peradilan militer gitu kan. Itu menjadi hambatan juga gitu kan. Karena semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TNI diadili di peradilan militer. Itu sama kejadian waktu KPK menetapkan tersangka Komandan Letnan Jenderal Basarnas itu kan. Tiba-tiba KPK digeruduk. Tarik kan? Saya khawatir kalau Bawaslu ini bisa masuk ke ruang atau itu yang kasus di mana? Di Medan ya? Iya. Digeruduk gitu. Poltabes. Iya, Poltabes Medan digeruduk gitu kan. Ini berarti harus ada pembenahan yang serius. Iya. Ini saya coba berkaca. Tapi gini, satu poin yang sangat penting gitu ya. Karena mengingat tadi gitu ya, peran Bawaslu sangat penting di tengah situasi politik hari ini, menjadi penting Bawaslu untuk melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi kelompok masyarakat sipil di daerah untuk terlibat dalam proses pengawasan terhadap netralitas. Jadi kalau misalnya masyarakat sipil semuanya dilibatkan gitu ya, tentu ada ada dukungan yang besar gitu kan, yang secara politik itu akan memperkuat positioning Bawaslu gitu kan. Jadi nggak perlu takut gitu kan. Keterlibatan publik memantau gerak-gerik ya kan. Betul. Ya, itu mungkin kawan-kawan sebelum kita diskusi lebih panjang sama Bang Gufron, kira-kira ada tanggapan atau memang yang ingin ditanyakan atau ingin terlibat kita berdiskusi bersama, silakan. Saya persilahkan mau 1, 2 atau memang melihat diskusi kita ini sudah memahami gitu ya. Silakan. Berbicara tentang isu game Solo dalam pemilu, yakin aparat netral. Tadi sedikit banyaknya saya memperhatikan dari narasumber. Memang penting hari ini kita sebagai masyarakat sipil untuk awas terhadap netralitas dari aparat maupun ASN. Karena saya lihat itu semuanya itu sebenarnya diatur dalam perundang-undangan, kan kira-kira seperti itu. Cuma melihat apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, jika memang permasalahan ini terus berulang dari setiap pemilu ke pemilu, saya yakin pemilu hari ini pasti terjadi kira-kira seperti itu. Dengan beberapa case yang hari ini sudah terjadi, ya kan, adanya tadi dari institusi keamanan tersendiri yang dilibatkan dalam pemasangan baliho atau penurunan baliho dan lain sebagainya, kan itu menjadi sebuah indikasi terhadap kira-kira hari ini kita yakin atau tidak gitu terhadap netralitas para aparat, kira-kira seperti itu. Cuman dari yang tadi disampaikan oleh narasumber terkait solusi terhadap pengawasan kita terhadap aparat untuk kenetralan demokrasi hari ini, saya rasa itu sudah bagus gitu. Cuman hari ini tinggal bagaimana eksekusi terhadap apa yang menjadi solusi kita diskusi pada siang hari ini, terhadap mencegah adanya aparat yang bermain gitu kan untuk memenangkan satu kandidat, dan memang itu secara perundang-undangan dilarang kan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya hanya ingin menanggapi saja sih, ya kan, menanggapi bahwa jika memang dari setiap momentum demokrasi itu aparat selalu bermain di dalamnya, bahkan tadi ngeri ya, adanya rombongan yang dibawa ke satu TPS untuk memenangkan dan buktinya adalah menang, kemudian itu menjadi sebuah pelanggaran yang secara tidak langsung sudah terjadi kan. Nah, mungkin hari ini jangan sampai terjadi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya berbicara tentang masalah MK, itu juga kan yang hari ini sedang sangat booming, kira-kira seperti itu.
Nah, maksudku kita juga sebagai masyarakat sipil harus terus melek dan gencar, terutama di sosial media untuk menyuarakan. Dan menurutku salah satu solusi yang mungkin bisa didiskusikan adalah bergening terhadap aparat-aparat keamanan yang memang harus meyakini gitu bahwasanya hari ini masyarakat dalam suasana apa tadi bahasanya? Apa itu? Suasana kebatinan. Suasana kebatinan yang rungsing, yang diguncangkan ya kan? Bahasanya kan netral nggak sih ini para aparat dan kalau bisa berbicara masalah internal tadi ya penguatannya itu di institusinya tersendiri gitu loh. Jadi harus ada tekanan terhadap institusi-institusi aparat untuk bisa meyakini masyarakat bahwa hari ini mereka bisa bersikap netral, kira-kira seperti itu. Bahwa hari ini Bawaslu dengan petugas-petugas sampai tatanan Panwasdes, Panwascam gitu kan, itu saya yakin bergerak, akan tetapi yang paling kuat menurutku untuk menjaga netralitas para aparat ini adalah meyakinkan bahwa institusi Polri, TNI atau aparat yang lainnya itu bersikap netral dan kita harus bisa menegaskan itu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu bisa. Ya, baik, terima kasih. Sekarang itu kan saya melihat ada semacam kayak ketakutan gitu ya. Kekhawatiran masyarakat kalau misalnya mendokumentasikan dugaan pelanggaran gitu kan, takut ada pihak-pihak yang melaporkan gitu kan.